Mengapa kebahagiaan yang kita terima ketika diampuni tidak lalu dibagikan ketika kita juga mengampuni orang lain? Kalau kita merasa bahagia, merasa diberi rahmat, merasakan hal yang baik ketika diampuni, mengapa kita juga tidak membagikan rasa bahagia itu dengan kita balik mengampuni? Tentu ada perjuangan, tentu ada hal yang menjadi hambatan, tetapi beranikah kita juga mengatasi hambatan dan perjuangan itu? Kita hening sejenak. Kepadamu aku berseru ya Allah, dan Engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkan suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata, dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa Prapaskah yang ketiga. Kita diajak untuk bisa mempunyai semangat mengampuni seperti Allah mengampuni kita sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon janganlah Kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjadi abdi-Mu yang patuh setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi, atau penguasa. Tiada korban bakaran atau korban sembelian, korban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa korban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya korban kami di hadapan-Mu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bersalah kepadaku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Ketika mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunasi. Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika keluar, hamba itu bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunasi segala hutangnya. Melihat itu kawan-kawan lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada raja. Maka raja memerintahkan memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sebagaimana aku mengasihani engkau? Maka marahlah raja itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku di surga akan berbuat terhadap kalian bila kalian masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak sulit untuk merenungkan apa yang ingin disampaikan Yesus dalam bacaan Injil pagi ini, karena kita semua bisa langsung tahu Yesus mengajak kita untuk mengampuni dengan sempurna seperti Tuhan mengampuni kita dengan sempurna. Yang sulit itu melaksanakannya. Mengapa sulit? Karena apa yang disabdakan Yesus ini memang melampaui kemanusiaan kita. Saya sering merenungkan beberapa sabda Yesus atau mungkin hampir semuanya itu memang disampaikan dan hampir membuat kita itu melampaui kemanusiaan kita. Mengapa saya bicara seperti itu? Karena mengampuni dengan sempurna terus-menerus dan seperti Allah sendiri itu banyak sekali hambatannya. Bisa jadi kita berpikir kita orang yang sudah sering disakiti, untuk mengampuni berulang-ulang juga ada batasnya. Juga kadang ada orang mengatakan sabar itu ya ada batasnya.
Ada juga yang maitu ya Pak, yang ngeyel begitu, kalau diampuni terus menerus nanti orangnya itu tidak berubah, tidak mau merubah sikapnya dan lain sebagainya. Secara manusiawi kadangkala susah atau menolak untuk mengampuni terus menerus. Mungkin bisa mengampuni beberapa kali, tetapi pengampunan secara sempurna itu tentu tidak mudah juga. Kadangkala ada semacam sisa-sisa atau residu rasa sakit hati itu yang tidak bisa dilupakan, sehingga pengampunan sempurna itu juga tidak terjadi. Tapi itulah perintah Yesus. Itulah yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyadari bahwa kita sendiri itu diampuni, bahwa kita sendiri itu juga sering mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan itulah yang harus kita bagikan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai malah kita sebaliknya begitu. Ini bukan hanya soal pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita, tetapi kadangkala kita memberikan cap-cap tersendiri kepada orang-orang yang mungkin sudah dicap jelek, dan itu tidak lalu hilang begitu saja ketika orang itu berubah. Saya secara pribadi memang banyak hal yang bisa saya sharingkan soal pengampunan, tetapi satu hal yang terus teringat ketika berbicara tentang pengampunan adalah pengalaman ketika toper di salah satu paroki di Semarang. Ketika itu ritus tobatnya adalah menggunakan air suci gitu. Lalu saya keliling memerciki air suci kepada umat. Setelah misa ada umat yang protes kepada saya, "Frater, kok percikannya cuma sedikit, ya cuma seantrit gitu." Lalu seantritnya apa ya bahasa Indonesia? Ya pokoknya sedikit begitu. Lalu dia berkata, "Kenapa toh? Saya kok harus banyak, kenapa? Soalnya kalau kena banyak gitu rasanya diampuninya juga banyak." Nah, setelah itu kalau ritus tobatnya pakai air suci, saya ya langsung piok gitu, make upnya rusak ya terserah. Tapi itu pengalaman bagaimana kena air suci banyak saja merasa diampuni banyak dan kemudian menjadi lebih bahagia. Dan saya merasa mengapa kebahagiaan yang kita terima ketika diampuni tidak lalu dibagikan ketika kita juga mengampuni orang lain. Kalau kita merasa bahagia, merasa diberi rahmat, merasakan hal yang baik ketika diampuni, mengapa kita juga tidak membagikan rasa bahagia itu dengan kita balik mengampuni? Tentu ada perjuangan, tentu ada hal yang menjadi hambatan, tetapi beranikah kita juga mengatasi hambatan dan perjuangan itu? Kita hening sejenak. Tuhan, siapa boleh tinggal di kemahmu, siapa boleh tinggal di gunungmu yang suci, orang yang sempurna dan jujur. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber belas dan cinta kasih, bila kami mau saling mengampuni, maka Engkau pun berbelas kasih kepada kami. Kami mohon agar hati kami selalu terbuka terhadap sesama, agar dapat saling melayani dengan setia dan tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sampai berjumpa pada perayaan Ekaristi esok pagi di channel dan jam yang sama. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.